dipilih satu dari semula ada 37 yang sudah masuk dalam long list. Kemudian sekarang intinya adalah bahwa lebih daripada itu juga market ya, artinya ini bantuan lagi. Alhamdulillah Allah berikan ridho bahwa sampah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Willip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sudah kedatangan tamu spesial. Karena spesial banget pokoknya bersama Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Eldi Agustian. Gimana kabar sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebenarnya sih ini di sela-sela kegiatan Pak Wali ini benar-benar padat ya Pak dari pagi. Bukan dari pagi, dari kemarin. Kurang istirahat, tapi pada kesempatan kali ini alhamdulillah nih diberikan kesempatan ngobrol-ngobrol sama Willip karena lama banget ya. Siap Bang Pram, masih siap. Sekarang kegiatan karena seharian ini saya lihat padat banget ya Pak. Iya lumayan hari ini. Lumayan banget. Lumayan hari ini. Ternyata pekerjaan menjadi wali kota Cilegon itu nggak gampang ya Pak. Iya lumayan. Nah, saya sebenarnya udah kenal sama Bapak lama banget gitu. Dari awal gimana jatuh bangun ya sampai sekarang menjadi wali kota. Pengen tanya, motivasi menjadi wali kota Cilegon Pak. Motivasi. Ya intinya berkali-kali saya katakan bahwa nggak ada sebab, nggak ada akibat kan gitu ya. Iya. Nanti berawal dari tahun 2009 saya menghadiri ulang tahun Kota Cilegon yang ke-10. Di mana pulangnya mendapatkan oleh-oleh Cilegon dalam angkatan 2009. Yang isinya tentunya tentang pencapaian tahun 2008. Nah di Lala memang buku itu saya baca lagi. Padahal saya kurang senang baca buku, Mang Pram ya. Tapi saya baca, karena ternyata saya baca tentang pendidikan. Di Cilegon ini ada 150 SD negeri, SMP negerinya cuma ada 11. Berarti 1 berbanding 13,6. Satu SMP diperebutkan 13,6 SD negeri. Nah, pemerataannya juga tidak merata ternyata 11 SMP negeri ini. Yang tidak saya sebutkan berarti sudah ada 2. Tapi yang saya sebutkan seperti di Purwakarta. Purwakarta itu ada 16 SD negeri, SMP negerinya nggak ada sama sekali. Kalau sistem sekarang zonasi, bagaimana mau sekolah orang Cilegon? Sebelum Indonesia Merdeka sampai Indonesia Merdeka nggak ada SMP negeri sama sekali kan, bingung juga kita. Di Jombang ada 24 SD negeri, SMP negerinya cuma ada 1. SMP negeri 1 Jombang yang berdiri tahun 1958. 63 tahun nggak punya teman. SMP negeri 1 ya? SMP negeri 1 dari 24 SD negeri. Di Grogol ada 14 SD negeri, SMP negerinya cuma 1, SMP negeri 3 yang berdiri tahun 1980. Kemudian di Citangkil ada 24 SD negeri, SMP negerinya cuma 1, SMP negeri 11 yang berdiri tahun 2008. Dan itu adalah SMP negeri terakhir di Kota Cilegon. Nah naik sedikit ke Mancak, di Mancak ada 3 SMP negeri. Nah bingung kan kita. Itu satu kecamatan udah ada 3. Apa bedanya Purwakarta sama Mancak? Apa bedanya Jombang sama Mancak? Apa bedanya Citangkil? Apa bedanya katakanlah Grogol juga sama Mancak? Yang tidak saya sebutkan sudah ada 2 memang. Seperti Merak, Cilegon, Ciwandan, Cibeber sudah ada 2. Nah, saya ingat kakek saya tuh Bagus Haji Sabihis pernah mengatakan kepada saya secara langsung bahwa salah satu orang Banten yang mewakili kemerdekaan Republik Indonesia adalah beliau. Ya. Berarti beliau adalah seorang pejuang.
Kemudian pada saat geger Cilegon pun kan buyut saya dibuang ke Manado. Nah, giroh itu mungkin ada sama saya gitu loh. Nah, spirit perjuangannya ada nih, jiwa kepemimpinannya. Jadi artinya bahwa ini kan kita hanya menjalankan perintah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 S1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini hak masyarakat yang harus diberikan oleh pemerintah harusnya. Maka oleh karena itu tahun 2010 saya nyalon wali kota. Dari jalur independen. Waktu itu masih peringkat ketiga, ya nggak apa-apa. Baru mulai lah. Kita ulang lagi, karena kita juga nggak mungkin target menang kan. 2015 kita mau nyalon, semua partai diborong kan gitu. Maka 2016 saya menentukan sikap ingin masuk ke partai baru. Dan alhamdulillah masuk ke partai berkarya. Kenapa harus partai baru? Bagi saya, semua orang punya prinsip masing-masing. Lebih baik jadikan paus di kolam yang kecil daripada jadikan paus di lautan luas. Karena saya baru pertama, karena saya belajar, dan saya juga pejuang, ya artinya baru membangun. Dan alhamdulillah Allah kasih ridho dapat 10 kursi Pulau Jawa. Terbanyak itu ada di Banten. Itu Banten ya, Cilegon sampai 4. Cilegon 4, Kabupaten Serang 4, Kota Serang 1, Provinsi Banten 1. Wah, luar biasa. Ada 10 di bawah kepemimpinan saya pada saat itu. Nah, ini menjadi tiket buat saya untuk nyalon wali kota pada tahun 2020. Kan seperti itu. Ya, itulah. Dan alhamdulillah pada saat kami juga kursinya pas-pasan gitu ya, Allah berikan kesempatan menang, dilantik tanggal 26 bulan 2 tahun 2021 kemarin. Ya, langsung program pertama kali yang saya ambil adalah bagaimana kita memberikan status SMP meskipun masih menebeng. Makanya kita sebut dengan percepatan. Sehingga ada salah persepsi, salah pada saat aplikasi, terjadilah seolah-olah penolakan di mana-mana. Nah, itu jadi ramai. Ya, jadi karena kan kita sudah instruksikan baca undang-undangnya dulu dong. Kalau tidak salah Permendikbud 36 2018 kalau tidak salah ya. Nah, di situ sekolah itu nggak boleh ditutup. Yang boleh ditutup kurang dari 60. Harusnya itu yang dijalankan. Karena sekota Cilegon itu SD hanya SD yang ada di Jombang doang yang muridnya di bawah 60. Maka itulah yang kita ambil sekarang menjadi SMP Negeri 13. Yes. Nah, kenapa harus dilakukan percepatan? Karena kalau kita beli tanah dulu, kapan ngebangunnya? Lama lagi. Sementara angkatan 2021 tidak tertampung. Selama ini orang-orang Purwakarta itu banyak sekolah di Bojonegara. Kita udah data, kita udah survei itu. Ya, saya khawatir karena sekolahnya jauh. Kalau mamanya kan tadi saya katakan, yang kaya akhirnya masuk ke negeri, yang miskin masuk ke swasta. Yang kaya gratis, yang miskin bayar. Bisa jadi mereka putus sekolah. Nah, maka kita lakukan percepatan itu. Alhamdulillah Allah ridho. Dalam waktu 4 bulan ternyata bisa gitu lah. Dengan kita tebeng-tebengin lah mereka di Tunas Bangsa, di SD negeri, mereka sekolah siang dan mereka mau. Kita sudah menyelamatkan kurang lebih 480 siswa yang dari SD menuju ke SMP. Kemarin kita sudah terima. Sekarang sudah ada SMP negeri 12 di Purwakarta, 13 di Jombang, 14 di Citanggil dan 15 di Grogol. Semua kuota dalam terpenuhi ya? 4 bulan. Ya. Totalnya 480 lah. Cukup lumayan. Cukup lumayan. Berarti kan 100 juga ya? 100 lebih kan berarti kalau kita bagi rata 4 gitu SMP negeri tambahannya. Toh 13 tahun nggak bisa nambah, dalam waktu 4 bulan bisa nambah 4. Wah, ya kan? Luar biasa. Artinya seperti itu. Bagi saya secara pribadi dari zaman dulu saya selalu mengatakan tidak ada yang tidak mungkin. Jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak ada kata sulit, jika kita mau pasti kita bisa. Alhamdulillah. Ya. Kemudian ya itulah motivasi saya. Karena pendidikan bisa berdampak kepada pengangguran, nganggur miskin bisa terjadi namanya kriminalitas. Nah, pendidikan juga bisa merubah ekonomi keluarga. Kalau mereka pinter, ya kan coba bayangin. Cilegon ini kan kota terkecil seprovinsi Banten. Ya. Luas kita hanya 162,5 km persegi. Sebelumnya 175,5. Penduduk kita hanya 450-an lah. Industri kita ada 250 industri. PMA kita banyak. Kurang lebih data yang saya baca ada 131. Artinya bahwa kenapa tingkat pengangguran kita peringkat ke-7? Padahal kita pendidikan kita mungkin ini jadi masalah. Maka kita semaksimal mungkin juga memberikan beasiswa full sarjana ini juga dalam rangka itu agar supaya orang-orang Cilegon bisa bersaing. Untirta ada di sini yang kuliah, coba Anda cek.
pasti bukan orang Cilegon, lebih banyak orang luar. Padahal kampus Fakultas Teknik ada di Cilegon. Iya, tapi kan diterima banyak orang luar. Nah, pada saat orang luar itu katakanlah diterima dan mereka lulus, mereka nggak bisa pulang kampung. Karena mereka teknik itu ada di sini, di kampung yang nggak ada industri, bagaimana mereka mau kerja? Sebagian pasti menetap di sini. Maka orang Cilegon harus kita maksimalkan dari sisi SDM ya. Maka kita berikan beasiswa full sarjana 1.000 orang per tahun. Dan ini udah berlangsung 2 tahun ya Pak? Sudah berlangsung 2 tahun. Tahun lalu kita berikan 523, masih ada slot 477. Terus kemudian tahun ini 1.000 lagi, berarti ada 1.477. Dengan persyaratan dasar, yang pertama adalah 5 tahun tinggal di kota Cilegon. Yang kedua, keluarga yang tidak mampu. Atau dia punya prestasi. Yang ketiga adalah IPK-nya tidak boleh kurang daripada 3. Jadi kenapa IPK-nya tidak boleh kurang daripada 3? Karena ini uang negara. Kita aja, ASN aja kita terima minimal IPK-nya sekarang 3. Berarti kalau di bawah 3 secara otomatis gugur? Gugur. Jadi perpanjangan untuk pembayaran itu berdasarkan IPK itu. Jadi per semester dia kedindik, dia laporin. Kalau IPK-nya 3, kita perpanjang. Berarti ada motivasi nih biar mendapatkan nilai lebih bagus. Ya, masih gitu dah. Ini kan uang negara. Ya kan, kalau uang bapaknya nggak apa-apa, dia IP-nya berapa aja. Kalau uang negara ya jangan. Nah, terus kemudian 3 angkatan. Jadi kalau yang lulus tahun 2023, 2022, 2021 yang mereka masih nganggur, nah ada kesempatan mereka kita dorong untuk ikut SBMPTN. Kalau mereka lulus di UI, ITB, UGM, kita bayarin. Pokoknya di seluruh universitas negeri se-Indonesia. Tapi bentuk bantuannya transfer langsung kepada mereka yang bayar. Nah, yang sudah MOU, bagaimana Pak Wali? Kalau nggak terima di negeri, ya kita sudah katakanlah ibaratnya bekerja sama dengan 13 universitas swasta se-Provinsi Banten. Bahkan kita lagi ada MOU lagi 10 lagi. Jadi 23. Nah, bagi kami yang nggak mampu atau yang miskin bapaknya. Ya kan? Anaknya jangan. Ya jangan jadikan keturunan. Yang jadi operator bapaknya. Yang jadi pengangguran bapaknya. Yang jadi tukang ojek bapaknya. Tapi anak ini dengan pendidikan sarjana ini, mereka punya harapan nanti bisa merubah ekonomi keluarga. Itu harapan kami. Karena seyogianya tadi saya katakan bagaimana membangun generasi emas tahun 2045 tidak mudah kita raih kalau tidak dari sekarang. Nah mulai dari pendidikan berarti? Ya dari pendidikan. Tadi kan saya bilang pendidikan bisa merubah ekonomi keluarga. Kita lihat sekarang. Saya mau nanya sama Bang Pram nih. Coba sebutkan 1 orang aja. Orang Cilegon yang pernah jadi menteri siapa? Gak ada kan? Gak ada. Kiai Kondang asli wong Cilegon dah. Yang muter kemana-mana ada nggak? Belum ada gitu. Ya. Direktur utama, direktur rumah sakit, direktur apa BUMN pokoknya di Jakarta atau perbankan lah asli wong Cilegon gitu. Saya belum pernah dengar. Pengusaha kaya deh, sukses deh, tapi asli wong Cilegon ada di Jakarta sekarang. Pernah dengar nggak? Siapa ya? Pemain sepak bola di PSSI deh. Pernah dengar nggak ada orang Cilegon? Nasuha orang Serang ya? Nah, Serang. Main bulu tangkis All England ada orang Cilegon. All England. Penyanyi deh, penyanyi pop rock dangdut siapa orang Cilegon yang ngetop populer secara nasional ada nggak? Siapa? Nah, kita bingung. Kita kalah dengan orang-orang Sumatera yang harus melewati laut selama 1,5 jam terlebih dahulu dengan ombak yang begitu besar, mungkin mereka bisa populer secara nasional. Nah ini tantangan kita dalam rangka kita membangun generasi emas tahun 2045. Tidak ada yang namanya semua itu didapatkan dengan cuma-cuma atau instan. Saya aja bisa jadi wali kota 13 tahun dulu berjuang. Ya kan? Nah, seperti itu. Luar biasa 13 tahun. Semua based on proses dan kita tidak pernah mengeluh. Karena kegagalan itu adalah sumber daripada kemenangan kita. Itu paling terpenting. Nah, kalau ditanya lagi apa motivasinya, itu tadi. Jomplang. Di Cilegon itu gini rasio kita pertama kali kami pegang adalah peringkat ke-8. Gini rasio itu ketimpangan si kaya dengan si miskin dengan poin 0,373. Setahun kami berupaya mati-matian. Tahun 2021 kemarin sudah beranjak naik ke peringkat ke-7. Ya, artinya turun ke peringkat ke-7 dari peringkat ke-8. Dengan padahal turunnya cuma 0,010 dari 0,373 turun menjadi 0,363. Sekarang lagi turun lagi menjadi 0,318. Sekarang kita peringkat ke-6. Nah, jadi artinya ada progres kenaikan, tidak lagi jomplang antara si kaya dan si miskin di kota Cilegon. Nah, tadi saya jawab, dari sisi pengangguran bagaimana caranya? Kita antisipasi. Ya kan? Dari sisi pengangguran,
Tadi makanya saya panggil HRD semuanya karena pada saat kami menjabat, 2 bulan menjabat langsung panggil seluruh HRD. Kita meeting 2 kali. Bagaimana pemagangan, surat edaran kita maksimalkan. Bagaimana UMKM kita maksimalkan. Jadi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang adalah beasiswa full sarjana. Jangka menengahnya adalah dengan sistem pemagangan. Jangka pendeknya adalah UMKM dan yang lainnya. Nah, dari data yang kami lihat adalah pada tahun 2017, kita peringkat ke-7 penganggurannya seprovinsi Banten. Tadi kan saya bilang, penduduk kita paling sedikit, industri kita paling banyak. Nah, tapi kenapa penganggurannya tinggi? Ini kan jadi satu persoalan. Karena tadi kan peran pemerintah menjadi penting. Dengan surat edaran itu mungkin saja kan banyak. Dengan tadi kita berikan penghargaan dan yang lainnya. Ya kan? 2018 kita peringkat ke-6. 2019 kita peringkat ke-7. 2020 kita peringkat ke-7. 2021 kami diwarisi kemarin itu penganggurannya 12,69%. Atau 25.976. Setahun kami berjuang, turun menjadi 10,13%. Atau turun sebanyak 5.062 orang. Dan alhamdulillah. Makanya tadi kami berterima kasih kepada seluruh HRD Kota Cilegon. Karena pada tahun 2022 ini, pengangguran Kota Cilegon turun lagi dari 10,13% menjadi 8,10%. Artinya sekarang peringkat ke-4 dan ini sejarah 5 tahun terakhir Kota Cilegon bisa berada di peringkat ke-4. Makanya kami mengumpulkan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh HRD yang hadir hari ini. Wah, strateginya apa nih? Ya tadi, apa yang kita planningin harus kita jalani. Oh gitu ya. Dan abaikan orang-orang berkata apapun. Yang penting kita buktikan bahwa kita kerja, bahwa kita buktikan ada hasilnya. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu paling terpenting. Jadi nikmatin proses, jalani, enjoy aja. Wah, enjoy aja. Ini nih yang menarik. Nanti itu. Nah, pengangguran. Saya sempat kemarin podcast sama di Snaker. Di situ kan ada pemagangan sama penyaluran. Iya. Nah, ini berarti pencapaian dari penurunan itu bukan, Pak? Ya, itu dia. Pemagangan itu kan industri kan yang untung sebetulnya. Ya kan, sebelum mereka terima, mereka tahu dulu karakter orang ini seperti apa. Kalau mereka langsung terima, terus kemudian orangnya malas dan yang ini kan perusahaan rugi. Tadi Posko barusan lapor lagi sama kita tadi. Nah kemarin itu Posko pemagangan 101 orang Cilegon. Pada saat itu diseleksi lagi penerimaan dari 48 orang, 41 orang Cilegon. Tadi Posko barusan ngasih tahu lagi bahwa dia terima lagi 51 orang Cilegon asli. Jadi ada suatu kebanggaan. Artinya tadi saya bilang, saya meyakini bahwa orang Cilegon itu pinter. Cuma tadi, bagaimana tadinya pemerintah punya kepanjangan tangan itu harus berjalan. Ya kan, pokoknya intinya kita perhatikan orang-orang miskin lah. Karena Cilegon ini kan 4 kota terkaya se-Indonesia. Ya kan, artinya bagaimana kita mensejahterakan masyarakat. Yang namanya sejahtera, kalau orang kaya kan udah sejahtera. Tapi kan bagaimana dengan orang miskin? Ya kan, rute lahu kita sudah naikkan. Dari 7,5 juta yang biasanya sekarang jadi 15 juta. Jadi pembangunan rumah-rumah miskin itu kita sudah bantu dengan 15 juta sekarang. Masih toleransi lah. Ini pun kalau bisa kita akan naikkan lagi. Nah kemudian UHC kemarin, baru-baru kan tanggal 26 Oktober kemarin kita udah launching mengenai UHC. Biar tahu aja sahabat Willip Online ya. UHC itu adalah Universal Health Coverage. Nah makanya saya jelaskan dulu. Banyak orang meributkan tentang KCS itu. Karena tidak paham, karena tidak mengerti. Semua based on proses. Di situ tertulis program bantuan modal hingga 25 juta. Bantuan modal sampai dengan 25 juta hingga 25 juta sampai dengan. Nah kalau 5 tahun berarti menjabat kan berarti per tahunnya berapa? Per tahun berarti 5 juta. 5 juta. Sampai dengan berarti kan? Boleh nggak kalau saya kasih 1 juta? Boleh. Karena sampai dengan. Maka ini sudah diberikan oleh Dinas UMKM sebanyak 1.500 lebih. Ya, dengan bantuan yang namanya disebut dengan perintisan 1-3 juta dengan bunga 0%. Setelah itu naik kepada tahap penguatan 3-5 juta dengan bunga 0%. Sekarang masih tahap perintisan 1,1 sampai dengan 3 juta. Sudah dilaksanakan, sudah 1.500 orang lebih sudah nikmatin kok. Dan itu untuk pelaku UMKM? Iya, UMKM dong. Kemudian kedua, beasiswa full sarjana. Sudah kita realisasikan. Tadi saya sudah ceritakan. Yang ketiga adalah lapangan pekerjaan. Bukan berarti kita harus bikin lapangan pekerjaan. Dengan pengangguran sekarang kita turun selama 5 tahun, rata-rata peringkat ke-7 jadi peringkat ke-4, berarti kan itu sudah lapangan pekerjaan. Besar banget berarti. Iya kan?
turunnya. Kita 5 tahun terakhir nggak pernah yang namanya peringkat keempat. Nah, yang terakhir adalah bantuan kesehatan. Nah, ini saya mau bicara bantuan kesehatan. Bahwa selama 22 tahun Kota Cilegon hanya mampu 83% UHC-nya. Apa sih UHC ini? Universal Health Coverage. Jadi selama ini bagi orang-orang miskin yang ingin masuk ke rumah sakit dengan UHC 83% ini, mereka tidak bisa tertangani dengan baik. Karena tidak punya BPJS. Mereka harus ngurus BPJS di Dinsos dulu selama kurang lebih paling cepat 14 hari. Sementara ini orang sakit, siapa yang mau nanganin? Nah, itu urusannya nyawa soalnya ini, kesehatan. Nah, kalau pada saat ditangani sama dokter, sama suster, kalau dia nggak bayar, siapa yang mau bayar? Akhirnya tagihan rumah sakit kita cukup banyak. Iya kan? Nah, makanya dengan waktu itu kami berangkat ke Bantaeng, kami belajar di Bantaeng, Allah kasih ridho, kami minta bantuan ke pusat, minta bantuan ke provinsi, minta bantuan kepada seluruh industri yang ada di Kota Cilegon. Makanya pada tanggal 26 Oktober kemarin kita sudah mencapai 96,81%. Dan beberapa hari yang lalu kita sudah mencapai 97,62%. Artinya apa? Kenapa angka-angka ini saya hafal? Ya saya kerja. Karena tahu prosesnya. Saya tahu prosesnya. Sementara nasional 98%. Nah, kalau sekarang bagaimana? Kenapa sih Pak Wali? Benar nggak sih? Kok kemarin katakanlah ibaratnya di Medan viral harus 1 Desember. Nah, kita 26 Oktober kok keduluan kita kok. Lebih dulu. Ya kan? Kok UHC kok kalau di Cilegon hanya untuk orang miskin doang? Ya UHC sama aja di mana-mana, itu BPJS. Jadi fungsi UHC ini adalah untuk meringankan para kader. Untuk membantu juga. Ya kan? Artinya bagi orang-orang miskin yang tidak mampu, mereka bisa menggunakan KTP. Cukup dengan KTP aja, Pak? Cukup dengan KTP saja. Mereka datang ke 4 rumah sakit yang ada di Cilegon. Terus kemudian bagaimana? Kok bisa dengan KTP saja? Apalagi kalau dia dirawat. Karena sekarang pembuatan BPJS-nya 3 kali 24 jam. Ya, kalau di atas 95 maksudnya gimana, Pak? BPJS kita itu semuanya, orang Cilegon itu sudah kita serahkan semuanya ke BPJS sekarang. Jadi 3 kali 24 jam. Jadi ada orang miskin, sakit. Kalau dulu kan harus 14 hari. Iya. Itu paling cepat loh. Kalau sekarang udah otomatis 3 kali 24 jam. Masuk dulu kalau mau dia mau dirawat. Jadi nanti nyusul nih. Ya. Sampai dirawat 3 hari, BPJS dia udah jadi, selesai. Setelah itu dia punya BPJS. Betul nggak? Nah, kayak gitu. Oh gitu. Nah, jadi kalau yang nunggak bagaimana? Ya sama juga, bisa aja kita bantu. Kita turunkan grade-nya dulu. Ya kan, nanti setelah dia mampu, dia bayar lagi, silakan. Dengan cara begitu. Nah, Pak Wali, bisa nggak kalau KTP langsung berobat? Ya selama tidak diproses 3 kali 24 jam BPJS, ya nggak bisa. Ngerti nggak? Iya. Tapi kita pakai surat, biasanya ada surat situ, akan mengurus selama 3 kali 24 jam. Dengan surat itu aja akhirnya gratis. Tadi juga sudah saya tanyakan sama para kader yang gitu seperti itu. Nah sekarang berarti orang miskin di Kota Cilegon, orang yang kurang mampu, dari sisi katakanlah Rutilahu mereka dapat bantuan 15 juta. Saya juga tanda tangan buat orang-orang tua 1 juta setahun, memang itu sih. Terus kemudian kedua, dari sisi katakan kesehatan mereka terjamin. Pendidikan terjamin. Dari sisi pendidikan terjamin. Tenaga kerja terjamin. Ya kan? Tenaga kerja kita juga upayakan. Nah, dan bagi orang-orang yang tidak mampu pun di Kota Cilegon, yang akhirnya mereka sekolah di SD dan SMP setaraf, kalau dia miskin, daftarkan ke Didik, kita akan bayarin. Ini proses. Jadi SD, SMP nih, ini orang miskin, masuknya ke swasta, tidak ke negeri. Pak, dia daripada dia putus sekolah nggak bisa, namanya kasih sama kita, kasih ke Didik, kita yang bayarin selama 1 tahun. Gitu loh. Makanya intinya kita konsen terhadap pendidikan. Jadi tidak ada Kota Cilegon, pokoknya ibaratnya orangnya pintar-pintar, cerdas-cerdas ke depan. Tidak ada putus sekolah lagi nih. Nggak ada putus sekolah lagi. Kalau putus sekolah juga kan selama ini kan kita dibantu. Dia bisa pakai paket C, setelah dia paket C, dia lulus, dia bisa kuliah. Ah iya benar. Begitu, nggak ada masalah. Jadi artinya semua masalah pendidikan harus selesaikan. Karena saya bisa ngomong hari ini karena saya sekolah. Kalau saya nggak sekolah ya saya nggak bisa ngomong hari ini kan begitu. Dengan intelektualitas yang ada lah kan seperti itu. Apalagi ya, yo.